Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala telah begitu banyak melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayahnya kepada kita. Karena berkat rahmat, nikmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang telah dianugerahkan kepada kita, sehingga pada saat ini kita bisa dengan mudahnya melakukan perjalanan menuju majelis ilmu ini. Karena perjalanan yang paling berat adalah perjalanan untuk menuju majelis ilmu atau menuju masjid untuk sholat berjamaah. Itu terbukti dari banyak di kalangan masyarakat, saudara-saudara kita yang meskipun rumahnya berdekatan dengan majelis ilmu, berdekatan dengan masjid, tetapi ketika ada seruan dari Allah Subhanahu wa taala, ada seruan Allah Subhanahu wa taala berupa azan untuk melakukan sholat, tapi begitu susahnya, begitu beratnya saudara-saudara kita melakukan perjalanan tersebut untuk melakukan sholat berjamaah atau taklim. Tetapi ketika menuju tempat-tempat yang lain, dengan meskipun jauh, meskipun jalannya jelek, begitu mudahnya. Itu menunjukkan bahwa begitu besarnya peran hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat bimbingan dan suri tauladan beliau sampai saat ini kita masih dalam keadaan Islam. Tanpa bimbingan dan suri tauladan beliau, kita tidak akan pernah bisa mengetahui mana yang halal dan mana yang haram. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang azan atau mengumandangkan azan dalam rangka melepas jamaah haji, melepas keberangkatan jamaah haji menuju tanah suci. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara salah satu kitab yang menganjurkan tentang ini adalah kitab I'anatul Abidin, yang menjelaskan terkait dengan hal ini. Setidaknya bagi mereka-mereka yang menganjurkan melakukan azan pada saat melepas keberangkatan para jamaah haji, karena hal ini terjadi di beberapa daerah di Indonesia, itu berdasarkan pada beberapa hadis, sehingga nanti kita harus mengkaji apakah memang betul ada hadisnya atau tidak. Apakah betul menggunakan hadis itu sebagai hujah untuk melakukan azan pada saat melepas perjalanan haji atau keberangkatan haji ke tanah suci. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan ini ada beberapa hadis, nanti saya sebutkan beberapa aja, satu atau dua aja. Yang pertama hadis dari Malik bin Al-Huwairis radhiyallahu an,
beliau menceritakan kisah perjalanannya bersama rekan sekampungnya belajar kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ataitu an-nabiyya Shallallahu Alaihi Wasallam fi nafarin min qaumi fa'aqamna indahu isyrina lailatan wa kana rohiman rafiqa falamma ra'a sauqana ila ahlina. Saya mendatangi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersama serombongan pemuda dari kaumku. Kami tinggal di kota beliau 20 hari. Beliau orang yang sangat kasih sayang dan lembut. Ketika beliau melihat kami mulai kangen dengan keluarga, beliau berpesan atau berwasiat, irji'u ila ahlikum fa'allimuhum wa murruhum wa sallu kama ra'aitumuni usolli wa idza hadaratis shalah falyu'addin lakum ahadukum thumma liya'ummukum akbarukum. Kembalilah ke keluarga kalian, ajari mereka dan perintahkan mereka untuk masuk Islam. Lakukan sholat sebagaimana kalian melihatku sholat. Wasollu kama ro'aitumuni usolli, dan sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya sholat. Apabila datang waktu sholat, hendaknya salah satu di antara kalian melakukan azan. Kemudian yang paling tua menjadi imam. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat Muslim terdapat tambahan, kami para pemuda yang usianya sepantaran. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari hadis yang sudah saya bacakan tadi bisa diperhatikan kira-kira perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melakukan azan itu perintah karena apa? Perintah karena safar, yaitu melakukan perjalanan, atau perintah pada saat waktu sholat telah tiba. Dari hadis tersebut jawabannya jelas bahwa perintah Nabi di dalam hadis tersebut adalah perintah adzan di dalam hadis tersebut adalah karena tiba waktu sholat wajib. Dan ini sangat jelas dinyatakan dalam teks hadis, apabila datang waktu sholat, hendaknya salah satu di antara kalian melakukan azan. Wa idza hadaratis shalah falyu'addin lakum ahadukum. Jadi jelas pernyataannya bahwa apabila datang waktu sholat, hendaknya salah satu di antara kalian melakukan azan. Karena itu ulama menganjurkan bahwa ketika datang waktu sholat wajib, hendaknya seseorang melakukan azan meskipun dia sedang musafir. Kemudian melakukan jamaah bersama rombongan jika tidak mampir masjid. Karena pada saat itu melakukan perjalanan itu sangat jauh dan melewati padang pasir dan gurun sehingga sulit untuk melakukan sholat berjamaah di masjid. Karena itu Imam Bukhari membuat judul bab untuk hadis ini dengan pernyataan babu man qala liwa'addin fi safari mu'addinu wahidah. Bab pendapat ulama dalam safar hendaknya ada orang yang beradzan. Artinya ketika rombongan musafir menjumpai waktu sholat, salah satu mereka melakukan azan untuk sholat berjamaah. Karena itu tidak mungkin hadis ini dipahami sebagai dalil anjuran untuk mengadzani jamaah haji. Kalau ini dalil dipakai sebagai dasar atau landasan untuk mengadzani jamaah haji atau pelepasan pemberangkatan jamaah haji,
maka terlalu dipaksakan. Karena dalam konteks hadisnya sudah jelas bahwa perintah adzan tersebut bukan karena perintah pada saat melakukan safar, akan tetapi perintah adzan tersebut adalah perintah pada saat waktu sholat wajib telah tiba. Hendaklah salah satu di antara peserta rombongan mengumandangkan adzan untuk sholat berjamaah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis yang kedua, hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang menceritakan perjalanan haji wada bersama Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersama para sahabat berangkat haji sebelum masuk kota Mekah. Beliau singgah di Sarof. Di tempat ini Aisyah menangis karena mengalami haid, sehingga beliau tidak bisa umroh untuk tamattu. Ketika Nabi Shallallahu alaihi wasallam menemuinya, beliau bersabda, "Fala yadurruki fakuni fi hajjiki fa asallahu ayyarzuqakiha." Tidak masalah, niatkan untuk haji, semoga Allah memberimu kesempatan untuk umroh. Aisyah pun melaksanakan ibadah haji hingga hari kegiatan di Mina. Ketika itu Aisyah mendapatkan suci dari haid. Kemudian beliau melakukan tawaf ifadah. Selesai haji, Nabi Shallallahu alaihi wasallam singgah di Muhassab. Lalu beliau menyuruh Abdurrahman bin Abu Bakar untuk mengantarkanku ke Tan'im dalam rangka mengambil miqat untuk umroh. Seusai umroh, saya mendatangi Nabi Shallallahu alaihi wasallam ke kemahnya. Beliau bertanya, "Hal farohti, apakah engkau telah selesai dari haid?" Qultu na'am, saya menjawab, iya. Kata Aisyah, fa'adzana fi ashabihi birrohili fakhoroja famarro bil baiti fatofa bihi qabla sholati subh thumma khoroja ilal madinati. Kemudian beliau mengazankan atau mengumumkan kepada para sahabat untuk berangkat. Jadi fa'adzana fi ashabihi birrohil, maka fa'adzan kepada para sahabat untuk berangkat. Fakhoroja famarra bil baiti fatofa bihi qabla sholati subhi thumma khoroja ilal madinati. Kemudian beliau keluar lalu melewati Ka'bah dan beliau tawaf wada sebelum subuh, kemudian beliau pulang ke Madinah. Hadis riwayat Muslim. Di situ ada lafadz fa'adzana fi ashabihi birrohil, mengadzankan kepada para sahabat untuk berangkat. Kalimat ini dijadikan alasan anjuran mengadzani jamaah haji, dan jelas ini juga merupakan pemaksaan. Kenapa? Karena arti dari adzana, jadi sebenarnya arti kata-kata adzana itu dapat dibaca dua macam. Yang pertama azana, adzana. Yang kedua adzana. Dan kedua-duanya memiliki arti asal yang sama, yaitu memberitahu atau mengumumkan. Dalam kitab Sahih Muslim disebutkan li fa'adzana, ay artinya a'lamu birrohili fi wa fi ba'din naskhi fa'adzana bila madin
wa bidzalin musyaddad wa huwa bimaknahu, yaitu maka fa'adzana, yaitu memberitahu, artinya artinya adzana, fa'adzana, maka memberitahu atau mengumumkan akan berangkat. Di sebagian nuksoh atau tertulis fa'adzana tanpa bunyi panjang dan dengan dua zal, wabidalin musyaddatun, yaitu zal yang ditasdid, dan ini semakna dengan adzana yang alifnya panjang, wahwa bimaknahu. Maka arti hadis Muslim di atas adalah maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberitahu atau mengumumkan di antara para sahabat-sahabatnya untuk berangkat. Kemudian sambungan riwayat di atas, fakhoroja famarro bil baiti fatofa bihi qabla sholati subhi thumma khoroja ilal madinati. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam keluar dari tempat singgahsananya melalui Baitullah. Lalu Nabi tawaf di situ sebelum subuh, kemudian keluar atau pulang ke Madinah. Hadis riwayat Muslim. Tegasnya kalimat adzana artinya bukan berazan atau melakukan azan, tetapi bermakna memberitahu atau mengumumkan, sehingga tidak ada hubungannya dengan keberangkatan haji. Jika dianjurkan azan untuk jamaah yang mau berangkat haji, seharusnya dilakukan di Madinah. Karena semua alasan ini, para ulama menilai azan untuk perpisahan dengan jamaah haji sebagai perbuatan yang menyimpang dari ajaran syariat. Dalam kitab Hajjatun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, penulis menyebutkan daftar kesalahan yang banyak dilakukan masyarakat terkait ibadah haji. Di antaranya al-adzanu inda taudi'ihim, azan ketika perpisahan jamaah haji. Termaktub dalam Hajjatun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Summa salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.